Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, sebagian warga Kabupaten Aceh Tamiang ada yang memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Hingga saat ini warga masih memerlukan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Henry Tera, yang akan melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Tera, bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Ya baik, selamat sore Jessica dan pemirsa. Saat ini memang untuk kondisi di Aceh Tamiang itu masih mendapatkan perhatian khusus baik dari pihak relawan dan juga pihak pemerintah. Di mana adapun di kondisinya pada hari ini di Aceh Tamiang itu ada beberapa memang yang masih mengungsi di posko-posko pengungsian, serta juga ada beberapa warga memang yang sudah memilih untuk kembali ke rumahnya. Dan adapun bagi warga yang memang mengungsi di posko pengungsian saat ini, posko pengungsian memang masih sangat minimnya bantuan, di mana memang bantuan yang didapatkan oleh warga itu hanya banyaknya berupa makanan dan juga pakaian. Sehingga untuk yang dikeluhkan oleh warga saat ini, memang warga-warga yang ada di posko pengungsian itu memang mengeluhkan bantuan berupa obat-obatan serta juga bantuan dari air bersih, di mana memang keterbatasan air bersih ini menjadi cukup vital karena beberapa warga kerap mengeluhkan beberapa penyakit seperti penyakit gatal-gatal, karena memang ada beberapa warga yang belum bisa mandi dan juga bisa mencuci pakaiannya, sehingga beberapa warga tersebut terserang oleh penyakit gatal-gatal. Dan juga berdasarkan penuturan warga saat kami meninjau di salah satu posko pengungsian, memang ada di salah satu sekolah. Pada saat ini warga tidur hanya menggunakan alas tikar sederhana dan juga menggunakan terpal yang masih bisa diselamatkan dari sisa-sisa banjir yang melanda di desa Semedem di Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu pas ketika kami tadi mulai menyusuri beberapa desa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, terlihat juga beberapa memang masih ada salah satu tiang listrik yang memang melintang di jalan begitu, karena memang sejak banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang itu menyebabkan aliran listrik dan pemasukan listrik yang dapat ke rumah warga itu terputus, sehingga pada malam hari warga tidak bisa mendapatkan akses listrik untuk kehidupannya di malam hari. Dan juga terkait untuk obat-obatan, memang ini merupakan salah satu faktor kesehatan yang memang sangat vital, di mana memang masyarakat kerap mengeluh beberapa penyakit selain gatal-gatal, seperti adanya penyakit sesak napas dan juga penyakit yang diderita seperti pegal-pegal, dan juga ada penyakit batuk-batuk dan pilek terkait dari pasca banjir yang melanda di Kabupaten Aceh Tamiang. Serta untuk saat ini memang kondisi warga yang sudah memilih untuk kembali ke rumah itu memang ada juga di salah satu desa, yaitu di desa Alur Selebu. Itu memang sudah mendapatkan air dari sumur, tapi memang untuk warga-warga yang ada di sana itu mereka masih kehidupannya terbatas karena memang belum ada akses bantuan seperti makanan dan juga bantuan lainnya. Jadi tapi di sana mereka sudah bisa memanfaatkan air untuk melakukan kegiatan mencuci baju serta untuk melakukan pembersihan memang rumah tangga yang bisa diselamatkan oleh warga yang ada di sana. Tera, tadi Anda menyampaikan kalau kebutuhan air bersih ini masih sangat dibutuhkan oleh warga di bagian Aceh Tamiang. Tadi kami juga melihat visual yang Anda kirimkan terkait dengan bagaimana kondisi di sana masih banyak debu. Apakah ini juga mempengaruhi kesehatan, terutama dari sisi ISPA, dan bagaimana bantuan dari pemerintah? Ya baik Jessica dan pemirsa, memang dari sisi kesehatan tadi ketika kami berbincang dengan warga, memang warga tidak mengeluhkan ada penyakit ISPA yang diderita oleh warga, tapi memang warga beberapa kali kami tanya apa keluhan penyakit yang mereka rasakan, warga menjelaskan bahwa mereka terkena gatal-gatal yang disebabkan oleh banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu kabupaten paling terdampak dari adanya banjir di wilayah Provinsi Aceh ini. Dan juga memang terkait debu dan jalan-jalan, ketika memang kami coba untuk melintas di wilayah Aceh Tamiang, memang beberapa jalan itu ketika tidak dilanda hujan itu memang jalanan itu berdebu, karena memang material-material dari banjir berupa lumpur yang kering itu ketika kering dan dilewati oleh kendaraan itu menghasilkan debu yang banyak di lalu lintas. Dan juga tadi tepat sekitar pukul 14.30 wilayah Aceh Tamiang dan juga wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh Tamiang itu dilanda hujan, sehingga memang akibat dari hujan tersebut
arus lalu lintas itu terhenti di beberapa titik sehingga menyebabkan titik-titik kemacetan namun tidak terlalu parah, mengingat bahwa di sekitaran jalan Aceh Tamiang dan juga Sumatera Utara itu masih tersisa beberapa material banjir seperti lumpur dan juga beberapa material yang disebabkan akibat longsor. Demikian Jessica. Baik, terima kasih Henrich Tera atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.